kasih sudah telah mengklik video ini. Terima kasih sudah bergabung. Dan apa yang menjadi rutinitas dan pengembangan diri dalam kehidupan kita akan berdampak menjadi sebuah keajaiban di dalam kehidupan kita pun juga. Dan pada topik pada kali ini kita akan membahas mengenai apa yang menjadi dasar sebuah kemanusiaan, dasar konsistensi dalam kehidupan di bidang politik dan internasional. Politik internasional khususnya di etika dan kulturalisasi. Dan kita akan membuka mengenai apa yang menjadi pengertian dari kulturalisasi dan apa yang menjadi dasar dalam politik internasional. Nah, dari sini kita akan saya akan dari sini ada hubungan dengan artikel yang saya baca. Saya ambil dari CNN Indonesia. Wait ya, kita akan membuka. Nah ini dia video disebut menunjukkan Jepang dan Korsasi. Oke, jadi di sini pada hari ini ya, jam 5.52, tempatnya jam 6 ya, jam 6 waktu Indonesia Barat. Nah, dibuat berita mengenai Korea Utara meluncurkan rudal, disebutkan di sini. Dan katanya di sini yang menjadi penyebabnya ini adalah Kim Jong Un. Alasannya di sini adalah mengembangkan militer untuk menghadapi situasi internasional yang tidak stabil. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Ini agak weird, aneh. Ini maksudnya aneh karena dari sebuah pertanyaan, kalau kita bisa tanyakan, mengapa dia ingin mengembangkan militer dengan meluncurkan rudal. Nah, sedangkan pada tanggal bulan ini juga, tanggal 4 kalau nggak salah ya, tanggal 4 Januari pukul 4 itu Amerika Serikat Cina buat pernyataan janji cegah perang nuklir. Nah, ini sudah ada pencegahan untuk terjadinya perang nuklir. Jelas, sini ada pencegahan karena beberapa belakangan ini isu mengenai perang nuklir adalah salah satu jadi situasi buruk internasional. Apalagi kalau kita membahas Rusia dengan Amerika Serikat yang katanya isunya ingin menjadikan perang nuklir ini ada buat kedepannya. Di sini sudah ada beberapa pernyataan dari China, Amerika Serikat ya, Prancis, Rusia, dan Inggris sudah membuat pernyataan. Dan di sini ada beberapa alasan yang bisa kita dapatkan dari Wakil Menteri Luar Negeri China Mazo, mengatakan bahwa janji ini membantu meningkatkan rasa saling percaya dan menggantikan persaingan. Oke, dari sini dah jelas ya, rasa saling percaya dan menggantikan persaingan di antara kekuatan-kekuatan besar. Jadi untuk meningkatkan rasa saling percaya, dia menggunakan hal ini untuk bisa menjadikan China untuk mengambil posisi di tengah. Ya, mungkin nanti dibalik sebaliknya, tapi untuk secara ideal dia ingin membuat semuanya itu sama rata. Mungkin Cina nggak mampu lawan Amerika, tapi nggak tahu apa yang jadi alasannya. Tapi yang jelas, untuk Cina mengambil alasan untuk meningkatkan rasa saling percaya, dan ini benar. Ini salah satu tindakan positif, walaupun kita agak berpikir negatif, tapi jangan jadi masalah. Nah, kalau misalnya dari Rusia juga ada buat pernyataan bahwa menyatakan bahwa harapannya mengurangi ketegangan global. Oke, di sini ketegangan global ada hubungannya ya. Jadi ketegangan global ini sifatnya adalah instrumen di setiap negara. Maksudnya apa? Negara akan memicu perang. Terpicunya perang itu akan menimbulkan ketegangan global, ya kan? Global sudah menetapkan setiap umat manusia memiliki hak untuk berdampak, sehingga ketegangan global ini terjadi. Nah, ketegangan global inilah yang jadi sasaran dari pernyataan Rusia, dan komen untuk ketegangan global ini merupakan salah satu jawaban yang positif menurut saya juga. Sini karena untuk mengurangi ketegangan global salah satunya adalah menghindari perang. Perang ini bisa perang apa yang menjadi dasar perang dan segala macam perang yang bisa menjadikan
ketegangan global. Nah, ini mungkin bagian etika. Kalau kita belajar etika di bidang filsafat, itu ada etika yang namanya etika deklaratif. Etika deklaratif yang memiliki etika berdasarkan apa yang menjadi tanggung jawabnya untuk dikerjakan. Ya, ada hukum-hukumnya. Kalau kita misalnya lihat dari hukum internasional juga dari PBB, ini ya, treaty dari UN, langsung dari United Nation mengenai non proliferation. Nah, oke. Di sini di artikel pertama dikatakan di sini di setiap each nuclear weapon state party to the treaty in the state not to transfer to any recipient whatsoever nuclear weapons or other nuclear explosive device or control over such weapons or explosive device directly or indirectly and not in any way to assess, encourage, okay, or induce any non-nuclear weapons state to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or other nuclear explosive device or control over such weapons or explosive device. Oke, jadi ini bisa kita artikan bahwa setiap penggunaan dalam senjata nuklir ini tidak akan uh, menjadi sudah apa ya, menjadi kewajiban untuk menjaga ketertiban nasional menggunakan nuklir weapon. Jadi dia akan membingungkan kenapa menjaga ketertiban harus ada nuklir, ya kan? Ya, sebenarnya nuklir ini alasan awalnya itu adalah menghancurkan. Nggak mungkin dia akan melakukan hal yang baik, nggak mungkin. Tetapi karena udah ada, mereka membuat hal ini menjadi perdamaian. Ya mungkin kalau mau dilihat dari kebijakan publiknya, penggunaan nuklir ini nanti akan dijadikan sebagai ultimatum. Ultimatum yang artinya di setiap negara yang memiliki kemampuan untuk menciptakan suasana perang, atau simpelnya apa yang menjadi dasar dia untuk ingin lebih baik dari negara lain dengan menciptakan perang, menjajah negara lain, melanggar aturan hukum PBB internasional, yang jelas mereka menggunakan nuklir untuk bisa mengultimatum, menjauhi hal-hal yang seperti kayak gitu. Ya, gunanya nuklir seperti itulah. Itu makanya ya jelas PBB harus bisa bijak dalam etika dasar di sana harus bisa jelas gitu. Karena kalau misalnya kita nggak berbicara etika, ya jelas PBB punya kemauan untuk bisa lebih baik, apalagi kalau misalnya petingginya atau presiden PBB itu ada di Amerika. Kalau nggak sesuai dengan apa yang masyarakat atau umat di bumi inginkan, ya jelas kacau. Kacau dalam arti bukan kacau chaos, tapi kacau dalam arti pemikiran dan kebijakan yang dilakukannya pun juga akan bisa rusak. Nah, ini yang mungkin kita bisa dapatkan dari etika dalam lingkup internasional. Kita udah bisa belajar dari Amerika Serikat untuk mencegah perang nuklir. Agak sulit kalau misalnya kita akan melakukan pencegahan perang nuklir, apalagi kalau misalnya kebudayaan kita, sosial kita itu memiliki ras yang tinggi. Itu yang beda cerita lagi, yang punya modal. Apalagi kalau Uni Eropa punya sejarah mengenai kapitalisme, orang yang punya modal yang berhak tinggi di masyarakat. Nah, itu kan jadi salah satu perbincangan yang cukup hangat, yang perlu dibahas dan perlu dikritik. Ya sehingga ya perlu gitu. Nah, ini yang bisa kita dapatkan untuk etika dalam budaya, dan ini bisa kita ambil dalam kehidupan kita untuk menjaga ketertiban. Jangan sampai kita menjadi etika itu karena sesuatu untuk kebaikan kita sendiri gitu. Karena kalau misalnya kebaikan kita sendiri ya jelas sosial akan jatuh ke tangan yang salah, budaya akan hilang ke tangan yang salah. Nah, itu yang kalau misalnya kita bicara etika seperti itu, prinsipnya seperti itu. Ya, kalau misalnya kita buka di Wikipedia ya, pengertian etika, kayak etika ini sebagian dari filsafat ya,
filsafat etika. Jadi etika ini merupakan filsafat ilmu seni, maksudnya cabangnya ilmu seni. Sini ada banyak cabangnya: epistemologi, estetika, etika, hukum, logika, metafisika, politik, sosial, dan sebagainya. uh, yang jelas di sini adalah etika masuk ke dalam uh, estetika ya, estetika yang berhubungan dengan ilmu seni. Oke, jadi etika dan ilmu moral, akal budi, uh, 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 sikap, perilaku. Ini, nah di sini dia bilang ada etika deskriptif, normatif, atau etika teologi. Ya tadi kan saya sudah jelaskan mengenai deontologi. Nah, etika deskriptif dan normatif mungkin di lain waktu akan saya jelaskan. Tapi untuk kali ini kita akan membahas mengenai perang di dalam etika. Ya mungkin Anda bisa membaca referensinya, saya akan taruh linknya di bawah. Mungkin kalau misalnya Anda kurang jelas, Anda bisa tanyakan di bawah, atau Anda ingin berdiskusi atau ingin membuat argumen untuk bisa menjadi lebih baik dan menemukan sebuah kebenaran, bisa komen juga. Semoga ini menjadi inspirasi bagi Anda ke depannya. Semoga bisa sukses selalu teman-teman. Sekian dan terima kasih.